surga engkau datang, di matamu anugerah. Info Gereja Sepekan tanggal 5 April 2026. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah G2CC. Dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di ibadah G2CC berikutnya. Firman online setiap hari Rabu pukul 7 malam sampai 8 malam di Zoom dan YouTube Sony Zaluhu. Breakthrough Prayer setiap hari Jumat pukul 5 sore sampai 6 sore di Main Hall G2CC. Youth Komsel hari Sabtu 11 April 2026 pukul 4 sore sampai 5 sore di Main Hall G2CC. Ibadah Raya tanggal 12 April 2026 pukul 7 pagi dan 5 sore akan dilayani oleh Pendeta Dr. Nathanael Sitepu. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7 pagi sampai setengah 9 pagi di ruang sekolah minggu G2CC. Gereja mengucapkan happy birthday dan happy anniversary kepada jemaat yang merayakan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberi umur panjang. Menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek, tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online, tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada serta beraktivitas. Demikian info Gereja Sepekan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom G2CC Family. Yang bersuka cita pagi ini boleh lambaikan tangannya. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Hati kami sungguh-sungguh bersuka cita Tuhan. Karena kubur kosong membuktikan bahwa Engkau hidup. Bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Raja kami. Dan pagi ini kami datang, kami mau memuliakan nama Tuhan dengan segenap tubuh jiwa roh kami. Terimalah pujian kami Tuhan di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan berkata, Our God is an awesome God, He reign from heaven above with wings, the power and love. Mari sembah Tuhan, katakan Our God is an awesome God, He reign from heaven above with wings, the power and love. Our God is an awesome God. Our God, you are an awesome God. You are alive, Lord, from heaven above with wings, the power and love. Our God is an awesome God. Our
Bapak Ibu. Let's sing our God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. The power and love. Our God is an awesome. Mari angkat tanganmu. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. Satu suara menyembah Yesus Raja. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. The power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. The power and love. Our God. Oh, our God, we worship you, Lord. We worship you, my Lord. From heaven above with wings. The power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. The power and love. Our God, sekali lagi katakan, our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. The power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Raja kita. Haleluya. You are an awesome God. Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang mati untuk kami dan bangkit untuk kami. Tuhan, kami persiapkan hati kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan Tuhan, hari ini kami bersuka cita, kami akan terima kemenangan di dalam-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan lebih lagi, katakan amin. Bapak Ibu boleh sapa kanan kirinya, katakan selamat Paskah. Dia Raja, Dia mati, Dia bangkit untuk kita. Haleluya. Yuk semua tepuk tangan buat Tuhan ya. Yesus Kristus, Dialah Tuhan kita. Dialah Raja, Dia yang layak untuk menerima segala pujian kita. Ayo kita tepuk tangan semangat buat Tuhan kita. Kita mau bernyanyi lebih semangat lagi untuk Raja kita. Yes Lord. Mari yang mau bersyukur, sama-sama katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya. Karena Dia siapa? Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertanda Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitan-Mu. Kami terima mujizat-Mu hari ini Tuhan, kuasa kebangkitan. Amin. Kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatan-Mu. Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertanda Kau Tuhan Rajaku. Musik memuji Tuhan. Dia Yesus, Dia Tuhan, Dia Raja kita. Amin. Haleluya. Oh, terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebangkitan-Mu. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud. Boleh sekali lagi ya. Katakan kau yang berjaya, kau yang berjaya, kau yang berjaya, suruh semesta sujud. Bertata Yesus.
Bapak Ibu masih semangat untuk muji Tuhan lebih lagi, katakan amin. Siap untuk bersorak-sorai buat Tuhan, tepuk pundak kananmu, lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Haleluya, lebih semangat dalam kemuliaan Tuhan. Para papa bersorak-sorai, yuk katakan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Mari anak Tuhan bertepuk tangan. Muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya tidak akan goyah, karena kami percaya Engkau beserta kami. Oh, terima kasih Yesus. Yuk kita sama-sama katakan, para papa, semua nyanyi. Para papa. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan. Boleh kita lambaikan tangan kita buat Tuhan, katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita, amin, amin Tuhan. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan, dia perlindungan dan pengharapan, dia perlindungan dan pengharapan. Para papa, para papa. Sekali lagi, para papa. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan, sumber kekuatan kami. Dan karena Engkau hidup, kami percaya masa depan kami aman di dalam-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Kami terima pengorbanan-Mu, kami terima kuasa salib-Mu di dalam nama Yesus. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu.
buat pengorbananmu Yesus. Kami hidup oleh anugerah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik Dia berikan untuk kita. Rancangan-Mu indah dalam hidup kami Tuhan. Indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Jangan pernah ragukan kuasa-Nya. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Gantikan hidupku, sebab itu ku selalu. Mari yang bersyukur katakan kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu Tuhan membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku. Kami perlu kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari yang percaya angkat kedua tanganmu. Oh, kasih-Mu memulihkan hidup, pulihkan hati kami, bangkitkan roh kami Tuhan. Amin, amin, amin. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sekali lagi katakan kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Karena salib-Mu ku hidup. Terima kasih Tuhan buat salib-Mu. Kami menang, kami menang, kami hidup. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Mari angkat tanganmu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu kami menang untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yang kami tahu salib bukan hanya lambang penderitaan, tetapi lambang kemenangan. Amin. Dan itu yang membuat kami hidup. Yes. Walaupun peristiwa salib terjadi 2000 tahun yang lalu, hari ini dampak dan kuasa dan pengaruh dari peristiwa itu tiba di dalam angkatan dan generasi kami. Dan kami merasakan kehidupan yang Tuhan beri setiap saat. Sampai kapan Tuhan? Yang kami tahu sampai Engkau datang untuk kali yang kedua. Yes. Terima kasih Tuhan. Sampaikan pesan Paskah buat kami di tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami seluas-luasnya sebagai ladang yang subur yang siap ditabur dengan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan Amin. amin. Silakan duduk saudara. Shalom.
Selamat Paskah. Saudara, Jumat Agung, Paskah, Natal itu adalah momen paling penting dalam kekristenan. Walau banyak orang-orang di luar sana menganggapnya sebagai libur panjang. Jadi kesempatan berlibur. Tidak boleh demikian. Ini adalah kesempatan kita berjumpa dengan Tuhan, mengenang, mengingat, merefresh kembali pemahaman kita mengenai siapa kita orang yang sudah ditebus. Hari Jumat yang lalu Abuna sudah jelaskan bahwa salib adalah awal dari sebuah rangkaian. Itu tidak bisa dipisahkan dengan apa yang kita peringati hari ini, hari Minggu. Yaitu kebangkitan Yesus dari kuburan. Dia mati, kemudian bangkit. Tidak ada kemenangan dari kubur kosong itu tanpa penderitaan melalui salib. Hari ini Abuna akan berbicara mengenai lanjutan dari apa yang sudah disampaikan pada hari Jumat yang lalu dalam ibadah Jumat Agung. Ketika Yesus bangkit dari kubur, saudara-saudara, sesungguhnya dia bangkit tidak menjadi sebuah pribadi yang berhalusinasi. Dia bukan pribadi hantu. Dia benar-benar bangkit, bisa dipegang, bisa diraba, bisa diajak bicara, terlihat dan melakukan interaksi sosial dengan murid-muridnya. Salah satu hal yang menarik adalah di antara 12 murid itu ada yang ragu-ragu dan kita mengenalnya dengan nama Thomas. Ada yang bernama Thomas di sini? Ya, yang mana namanya manusia, sekalipun statusnya adalah murid Yesus, sudah bersama-sama dengan Yesus kurang lebih 3,5 tahun. Tapi dia meragukan ketika Yesus berkata, aku akan bangkit. Dan ketika Yesus benar-benar bangkit, dia tidak membangun iman dan kepercayaan yang sama dengan murid-murid lainnya. Sehingga Yesus secara khusus datang kepadanya dan mengajaknya bicara dengan menunjukkan bekas luka yang ada di dalam tubuhnya. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 20. Ayat 24 sampai 29. Supaya kita memiliki konteks terhadap perikop ini. Dan kita akan melihat nanti apa makna rohaninya bagi kehidupan kita hari ini. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu. Salah seorang dari 12 murid. Yang sudah sekian lama bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Yang disebut Didimus. Tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Next, 25. Saudara baca ayat 25, 23. Kami telah melihat Tuhan. Dan mencucukkan tanganku sekali-kali. Ya, coba lihat di stop dulu sampai di sini ya. Masuk ke ayat 26. Coba lihat. Thomas adalah murid yang meragukan kebangkitan gurunya. Walaupun murid-murid yang lain memberi kesaksian. Aku nggak percaya. Ini penyakit manusia, saudara. Kalau dia tidak lihat dengan mata kepalanya sendiri, dia nggak percaya. Kalau dia tidak terlibat, dia nggak percaya. Dan seringkali hal-hal seperti ini mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali hal-hal seperti ini membuat kita tidak bisa menerima hal yang sama. Orang lain diberkati, kita berkata, aku gak percaya. Masa sih? Coba kalau Anda, saya sebagai hamba Tuhan ya, kalau mendengar ada kesaksian yang powerful, saya bilang amin loh saudara. Supaya itu terjadi dalam diri saya. Tapi seringkali yang Abuna dengar justru kebalikannya. Tahu gak, ada kejadian seperti ini, luar biasa loh. Masa sih? Pernah mendengar itu? Atau orang Semarang? Enggak iya. Orang Semarang. Moso. Nah ini persoalan. Iman Thomas seringkali bekerja dan muncul ketika seharusnya kita mengamini hal-hal supernatural tapi kita meragukannya. Lanjut kepada ayat 26. Dalam 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara baca ayat 27.
melainkan percayalah. 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ayat 29, baca sama-sama. Namun percaya. Jadi intinya adalah berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tapi fokusnya hari ini kita bukan pada kalimat itu. Kita fokus pada luka Tuhan Yesus. Katakan luka Tuhan Yesus. Kalau kita lihat peristiwa salib di hari Jumat, 3 hari sebelumnya, Yesus luka di 7 bagian tubuhnya. Tangan kanan, 1. Tangan kiri, 2. Kaki kanan, berapa? 3. Kaki kiri, 4. Lambung yang ditusuk, 5. Kepala yang ditancapkan duri, 6. Punggung yang memar, yang menjadi bilur-bilur, yang berdarah, berapa? 7. Artinya apa, saudara-saudara? Semua orang menyaksikan peristiwa penyiksaan Yesus. Mulai dari sidang-sidang yang dia hadiri sampai di atas kayu salib. Semua orang menyaksikan bahwa dia terluka di dalam penderitaan. Nah, yang menarik adalah banyak orang tidak percaya mengenai kebangkitan Yesus ini. Ada banyak teori yang berkata, bahwa murid-muridnya menggantikan Yesus sehingga yang dihukum mati itu bukan Yesus. Makanya Yesus dikatakan pergi ke India, berkelana, belajar yoga di sana, dan sebagainya. Atau ada yang bilang pergi ke Afrika, sembunyi di sana. Itu adalah teori konspirasi untuk mencoba meniadakan kebenaran Injil. Ada yang berkata yang mati benar-benar Yesus, tapi yang dikubur bukan Yesus. Murid-muridnya menggantikan dia dan sengaja menyembunyikan mayatnya. Atau yang berkata mereka mengambil mayat Yesus pada pagi hari sebelum peristiwa itu terjadi. Jadi supaya menggenapi apa yang dinubuatkan bahwa dia akan bangkit. Lah gimana bisa diambil? Batunya aja harus digeser oleh sepasukan tentara. Digulingkan. Itu batu pahat yang besar. Nggak bisa, tenaga murid-murid mana bisa cukup. Tentara itu butuh banyak orang untuk menggeser. Yang berikutnya adalah ada fakta yang tak terbantahkan. Bahwa kubur Yesus dijaga. Bagaimana mayatnya dicuri. Mereka mengabaikan bahwa pintu itu dibuka dari dalam. Dan itu yang membuat para prajurit ketakutan. Di situ kita melihat dan percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Maka kalimat bagian pertama yang kita lihat dan kita pelajari dalam kebangkitan Yesus bahwa dia bangkit dengan memberikan bukti yang otentik atas kebangkitan itu. Salah satu yang tak terbantahkan, orang bisa berargumentasi, kubur kosong lah, dicuri lah, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi bukti fisik, luka yang ada di dalam dirinya, di tubuhnya saat ia bangkit, itu menjadi hal yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Jadi kita bersyukur dengan adanya Thomas. Seandainya Thomas tidak ada orang yang berani bertanya, kau benar-benar Yesus yang mati di salib itu atau tidak? Dalam hal ini Thomas benar. Tapi jangan miliki iman seperti Thomas. Melalui Thomas kita tahu bahwa ada luka di lambung, ada luka di jari. Dan itu membuktikan bahwa Yesus yang hidup itu adalah Yesus yang sama. Yang mati di atas kayu salib dengan tanda luka yang sama. Makanya jangan suka banyak nonton posting video, reels dari orang-orang yang menggelontorkan informasi-informasi hoax. Bahwa Yesus ditukar. Bahwa bukan Yesus yang disalib tapi yang mirip Yesus. Itu adalah ungkapan orang-orang yang tidak percaya. Saudara, bekas luka di tangan Yesus menjadi sebuah validasi yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Luka hasil penderitaan. Amin. Jadi kalau Anda yang berdebat dengan saudara, lihat aja Yesus bangkit, dia tunjukkan luka waktu dia mati di atas kayu salib. Bagaimana menjelaskan itu? Berarti dia adalah pribadi yang sama. Memang mati dan dia bangkit. Jadi iman kita itu sebagai orang Kristen tidak berdiri di atas mitos.
tapi berdiri di atas fakta sejarah. Yesus benar-benar mati, benar-benar memiliki luka. Dan murid-muridnya bisa menyaksikan luka itu setelah kebangkitannya di titik yang sama. Ini bagian yang pertama yang kita pelajari dari kebangkitan Yesus. Hal yang kedua yang kita pelajari dari kebangkitan Yesus, luka menjadi bukti terhadap kemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas penderitaan. Banyak orang berharap Yesus enggak benar-benar bangkit. Dan dia mati selamanya. Tapi harapan itu ternyata diputarbalikkan oleh fakta. Dengan adanya luka yang terlihat di dalam tubuh Yesus. Maka itu menjadi sebuah penanda. Penanda apa? Tanda kemenangan. Bisa saja Yesus memuluskan kembali kulitnya. Bisa saja, saudara-saudara. Tapi Yesus tidak mau. Dia mau membuktikan, hei, aku yang mati yang kau salibkan 3 hari yang lalu sekarang hidup. Ini buktinya. Implikasinya itu jelas bagi orang percaya loh saudara. Kalau yang pertama tadi Yesus benar-benar bangkit. Itu artinya imanmu itu adalah iman yang kokoh di atas fakta. Haleluya. Jadi kita tidak beriman pada pribadi yang palsu atau pada halusinasi. Tidak. Implikasi yang kedua. Luka menjadi sebuah tanda kemenangan atas penderitaan. Itu membuktikan dan membuat kita mengalami sebuah proses di mana ada transformasi dari pikiran kita. Bahwa kita tidak boleh terjebak di dalam yang namanya penderitaan. Tapi ujung dari penderitaan itu seperti Yesus memberitahu kepada kita, kita adalah orang-orang yang mengalami kemenangan. Kalau bicara tentang luka, saudara, penderitaan itu selalu menorehkan luka. Jangankan Yesus, kita dalam pergaulan sehari-hari dengan sesama manusia, kita bisa terluka melalui perkataan orang. Kita bisa terluka melalui hidup orang lain. Kita melihat hidupnya bisa terluka loh, saudara. Kita bisa terluka karena mengalami pelecehan, mengalami bullying. Kita bisa terluka karena mengalami tindakan intimidatif, mengalami siksaan fisik. Banyak alasan yang membuat kita bisa terluka. Banyak alasan. Dan seiring dengan waktu, yang namanya luka itu tetap ada. Lihat Yesus menderita atas kematiannya dan penyiksaannya di atas kayu salib. Yesus tidak menghilangkan bekas luka itu. Dan itu juga sama halnya implikasinya dengan kita, saudara-saudara. Bahwa penderitaan demi penderitaan yang pernah kita alami di dunia ini, kalau kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi bekas luka dalam diri Yesus mengingatkan kita bahwa mungkin penanda-penanda tertentu dari derita yang pernah kita alami tidak akan terhapus, tapi cara kita memandangnya sudah berbeda. Pernah Anda memiliki masa lalu yang pahit? Masa lalu yang paling Anda ingat dan menimbulkan goresan yang membekas di hatimu, di jiwamu. Saudara, seiring dengan waktu, mungkin goresan itu tetap ada. Tapi cara Anda memandang goresan itu sudah berbeda. Itulah sebabnya Yesus tidak menghapus luka di tangannya untuk memberitahu kita bahwa engkau bisa menang, saudara dan saya. Kita semua bisa menang sekalipun tanda luka itu masih ada. Justru perspektif kita yang berubah melalui tanda yang masih ada itu. Kan kita gak bisa menghapus itu. Tulisan bisa disetip. Tapi tanda luka di dalam batin, tanda luka di dalam jiwa tidak bisa dihapus. Tapi melaluinya ketika kita berkaca pada tanda luka yang ada di dalam diri Kristus, kita jadi tahu, oh, tanda itu tetap ada, tapi caraku memahaminya tidak lagi sama. Itu adalah menjadi tanda kemenangan. Haleluya. Itu makna Paskah. Yesus mati dan bangkit benar-benar sebagai pribadi yang sama. Artinya imanku bukan pada halusinasi. Yang kedua, Yesus memperlihatkan tanda di tangannya sekalipun dia sudah bangkit dari kematian. Mengapa luka itu tidak bisa dihapuskan? Sengaja supaya menjadi penanda
bahwa dia menang. Kalau Yesus telah mengalami kemenangan itu dan kita beriman kepadanya, maka kemenangan yang sama juga akan kita alami dalam setiap luka yang kita terima di dalam hidup ini. Jadi walaupun bekas goresan itu masih ada dalam hatimu dan jiwamu, ingat itu bukan sebagai tanda penderitaan, tapi kita mengingatnya sebagai tanda kemenangan. Haleluya. Sebelum kematian Yesus kemarin, peringatan kematian, kami sekeluarga pergi ke tempatnya di kuburnya Nova. Sudah 5 tahun abang pergi. Tapi yang namanya kehilangan luka itu masih ada. Tapi cara memahami luka itu sudah berbeda. Tanda kemenangan. Bukan sebagai tanda penderitaan. Dan setiap orang punya luka. Dulu setiap kali ke sana mesti pulang nangis. Di sana nangis, tumpah air mata. Kita tidak nangis lagi. Kita mengenangnya di dalam kebaikan Tuhan. Tanda bahwa kita sudah menang. Jadi apapun luka yang ada dalam hidupmu, saudara, tandai itu sebagai kemenangan atas penderitaan. Haleluya. Amin, amin. Poin yang ketiga, saudara. Yesus sengaja memiliki luka dan memelihara luka itu. Bukan memelihara ya, saya sengaja menggunakan kata memeliharanya. Membiarkannya tetap ada. Untuk memberitahu bahwa setiap orang yang luka, Anda tidak sendirian. Saya menggunakan istilah teologi solidaritas. Teologi solidaritas artinya Yesus bersolider dengan manusia. Maka kalau kita beriman kepadanya, kita akan merasakan dampak solidaritas Allah kepada manusia. Jadi Yesus tidak hanya berkata, oh sakit ya, menderita ya. Yesus tidak hanya berkata seperti itu. Dia mengalami penderitaan itu. Dan dia berkata, seperti engkau menderita, aku juga mengalami penderitaan. Bahkan yang mungkin lebih berat dari apa yang engkau alami. Maka ketika kita beriman sebenarnya kepada Kristus, kita jadi tahu bahwa ada Tuhan yang sudah bersolidar dengan kita. Nampaknya luas sekali. Kita tidak sendirian dalam setiap derita dan luka yang kita alami. Yesus mau memberitahu, aku paham luka itu. Aku paham, aku tahu rasanya menjadi manusia. Yesus menjelaskan bahwa aku tahu rasanya terluka. Maka di dalam pernyataan yang demikian, kita harus merefleksikan setiap luka dan derita yang kita alami di dalam solidaritas yang kita terima dari Tuhan. Kadang-kadang kan, misalnya kalau kita bertemu dengan orang lain, sabar ya, sabar ya, sabar ya. Nah kita bisa memberikan reaksi negatif loh. Kamu enak saja bilang sabar, kamu gak mengalami. Bagaimana aku mengalami aniaya, bagaimana aku mengalami penderitaan. Tapi yang dilakukan oleh Yesus, dia tidak hanya berkata sabar ya. Dia bisa merasakan apa yang kita alami itu. Karena dia mengalami penderitaan yang jauh lebih berat dari apa yang kita alami. Tangan kita aja gak ada bilur-bilurnya, dia punya bilur-bilur. Tangan kita gak bolong-bolong, kaki kita gak bolong-bolong. Lambung kita gak ditusuk, leher kita gak berdarah-darah. Masa penderitaan kita katakan lebih berat daripada penderitaan Tuhan Yesus. Kalau Yesus sanggup menanggungnya, maka kita pun sanggup menanggung hal-hal yang seperti itu. Implikasinya jelas. Kalau Yesus sudah menanggung hal yang lebih berat dari apa yang kita alami, maka ketika kita berlabuh kepadanya, kita akan mendapat kekuatan baru. Manusia nggak bisa memulihkan luka kita. Nggak bisa menjadi tempat perteduhan dalam setiap luka yang kita alami dalam hidup ini. Nggak bisa. Hanya Yesus yang menjadi jawaban. Kenapa? Karena dia pernah terluka. Dan luka yang dia alami jauh lebih berat dari seberat-beratnya luka yang kita alami di dunia ini. Tanganmu nggak berdarah-darah kok. Saya kalau berada dalam luka hati yang berat sekali, saya lihat tangan. Tanganku nggak berdarah-darah. Saya lihat punggung. Punggungku nggak berdarah-darah. Yesus sudah bersolidar. Yesus sudah bersolidar denganku sebagai umatnya.
Dan itu menimbulkan harapan dan kekuatan baru. Tidak ada penderitaan manusia di dunia ini yang melebihi penderitaan Kristus. Jadi ketika Anda berkata, sungguh berat bebanku Tuhan. Aduh Tuhan, gak kuat Tuhan. Terus terang ini menguatkan saya secara pribadi. Waktu Abuna berada di dalam masalah ginjal itu, ya saudara. Di satu titik saya nangis. Gak kuat nahan sakit. Nangis. Duduk sakit, berdiri sakit, jalan sakit, diam sakit, diajak bicara sakit. Dan sakitnya bukan sakit biasa, sakit yang menyengat. Anda tahu sakit yang menyengat itu. Nanti coba ya ambil pisau silet, ya disilet tanganmu, siram dengan air garam atau jeruk. Nah rasanya kayak gitu. Dan dia menjalar, pindah-pindah. Di sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Saya nangis, mah gak kuat, mah saya bilang. Aku gak kuat. Sakit sekali. Tiba-tiba saya tidur. Saya ingat, Yesus pernah mengalami penderitaan yang jauh lebih sakit dari apa yang saya alami. Saya mengklaim itu, Tuhan tolong aku Tuhan. Aku mau tidur. Berikan aku kekuatan seperti yang Kau miliki. Tiba-tiba saya menemukan diri Abuna terlelap. Besok pagi bangun sakit mana? Makanya saya katakan di dalam hidup ini Yesus itu menjadi seperti sauh, tempat kita melemparkan jangkar, jebret. Jadi kalau kita melekat ke sana, sesungguhnya ada kekuatan yang Tuhan alirkan kepada kita. Karena Yesus pernah merasakan luka. Jadi dia memahami setiap luka. Manusia tidak bisa memahami luka yang kita alami. Tapi Yesus memahaminya. Dia berkata, nak, yang lebih berat aku pernah mengalaminya. Aku tahu rasanya, mari datang ke pelukanku. Itu implikasi yang ketiga dari luka yang ada di dalam diri Yesus. Yang keempat, saudara. Ini yang seringkali kita alami dalam hidup ini. Seringkali luka dimanfaatkan oleh setan, iblis dan kawan-kawan untuk mendakwamu dan mengintimidasi hidupmu. Dia memiliki semacam strategi namanya strategi provokasi. Yang mencoba mengutak-ngatik kotoranmu, masa kelam dalam hidupmu, memprovokasi hidupmu, mencoba mendakwamu. Saya bersyukur yang seperti itu tidak ada dalam gereja kita. Saya paling gak suka kalau kita mendakwa sesama warga gereja. Dan berkata itu masa lalunya beginilah, cerailah, apalagi penjudilah. Saya gak mau dengar itu. Prinsip Abuna ketika Anda mulai ada di sini, mulai sesuatu yang baru. Haleluya. Hapus semua, saya gak begini-begini sama hidupmu. Mulai sesuatu yang baru. Dan saya tidak mau mendengar laporan dari jemaat. Abuna hati-hati itu orangnya gini. Justru kamu yang akan saya marahin. Mulai sesuatu yang baru. Karena sesuatu yang lalu itu sudah Anda lewati dan Anda tidak bisa kembali ke sana untuk memulihkan untuk memulihkannya, tidak bisa. Udah terjadi, udah lewat. Saudara-saudara, udah selesai. Nah, setan suka mendakwa. Dia bawa-bawa pikiranmu di masa lalu. Dia ejek-ejek sehingga Anda kurang nyaman. Gak usahlah mengambil contoh dari saudara. Dari kami aja. Ya, seberapa sering misalnya saya menghadapi intimidasi perkataan-perkataan yang saya dengar dari orang lain. Wis ora usah, wah anak pendeta iki ora mutu. Saya pernah mendengar kata-kata itu. Jangan kawin sama anak pendeta. Tidak jelas masa depannya. Saya masuk ke telinga saya. Ya. Alah, ora iso. Gue lihat anak pengusaha aja. Banyak pengusaha sekarang utang, tahu nggak? Saya nggak punya utang loh. Punya aset. Jadi saya ngomong pada anak-anak saya, nak sabar. Itu cara pandang mereka. Jangan dekat-dekat kalau begitu. Sabar. Tapi buktikan dirimu. Saya pernah mau menjodohkan Revo dengan seseorang. Tiba-tiba ngomong begini.
usah, anak pendeta ora jelas masa depannya. Gitu ya disampaikan ke telinga saya gitu loh saudara. Mbok yang gak usah disampaikan. Lah saya jadi kepikiran. Nah itu menimbulkan luka. Nah setan mengintimidasi. Tas. Tapi saya tidak mau membalas. Saya limpahkan kasih kepadanya. Dan saya ngomong kepada anak-anak, buktikan. Buktikan nak bahwa perkataannya salah. Orang jelas masa depannya katanya. Aduh, dia lupa bahwa anak Tuhan itu berada di dalam anugerah. Haleluya. Itu penting. Itu penting. Jadi jangan ingat-ingat apa yang sudah lewat. Haleluya. Lihat saja yang di depan. Lihat yang di depan. Lupakan semua intimidasi, berpikir ketemu orang. Oh ini dulu orang yang ngejek-ngejek saya. Oh ini dulu orang yang mencelakai saya. Ini dulu orang yang memiliki rancangan jahat terhadap saya. Orang ini perkataannya dulu nyakitin hatiku. Nggak usah diingat, biarin. Anda makan tidak dari dia. Itu sesuatu yang tidak membangun imanmu. Justru buktikan. Menjadi semacam pemicu untuk Anda maju. Karena Anda berjalan tidak bersama manusia. Berjalan bersama Tuhan. Dulu dia punya masa lalu. Pernah loh saudara, saya ditelepon oleh seseorang. Pak Sony itu naik mimbarmu. Apa kamu tidak tahu toh? Dia punya utang banyak. Begini. Saya berkata, urusanmu sama dia bereskan. Saya nggak ada urusan dengan itu. Jadi kalau setelah mendengar perkataanmu saya turunkan dia dari mimbar saya. Oh tidak. Dan yang paling sering saya dengar, Pak Sony hati-hati, orangnya udah cerai, begini. Terus maksudmu gimana? Diusir dari gereja? Hatimu yang busuk kawan, saya katakan begitu. Dia langsung tutup telepon. Makanya ingat ya, prinsip Babuna ya. Mulai sesuatu yang baru di sini. Amin. Yesus aja yang ketahuan perempuan berzina, mau dibawa kepadanya dilempar batu. Dia berkata, oke, silakan lempar. Yang merasa tidak berdosa lempar duluan. Ada enggak? Enggak ada yang lempar. Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat lagi. Oh, itu ingat, pendakwa itu selalu membawamu dan menarikmu mundur. Bekas luka membuktikan, ini loh aku sudah menang. Udah menang. Terus mau apa? Sehingga pendakwa tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Tidak berkuasa atas apapun. Angkat wajahmu. Aku sudah menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Salah satu perkataan Yesus di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Tetelestai. Masa laluku sudah selesai. Aku memulai yang baru. Haleluya, saudara-saudara. Kasih tahu kiri kananmu, jangan ingat yang lalu. Kasih tahu lagi, terutama yang pahit-pahit. Janganlah, mulai yang baru aja. Kita lihat masa depan yang baik. Hidup kita akan indah bersama Tuhan. Haleluya. Amin. Hidup kita indah. Tuhan yang menjaga hidup kita kok. Yang terakhir, saudara-saudara, pemain musik maju ke depan. Apa gunanya tanda itu tetap melekat? Yesus memiliki tanda setelah kebangkitannya. Tanda luka yang sama untuk menjadi kesaksian. Lihat Thomas yang semula meragukan gurunya benar-benar bangkit. Ini murid kurang ajar. Ya toh? Nggak iyo. Untung dia orang, kalau dia orang semangat, nggak iyo. Masa sih? Kata Petrus, Orang semangat kata, Kalau orang Surabaya, Itu menjadi kesaksian loh. Menjadi kesaksian itu akan menjadi sesuatu yang menguatkan orang lain ketika berada di dalam masalah yang sama. Wow,
Atas penderitaan yang begitu hebat, dia masih kuat. Dia ternyata bisa melampaui penderitaan itu. Hidupnya jadi baik. Memang dulu seperti itu, tapi sekarang hidupnya kok lebih baik ya. Oh, gerejanya di G2CC. Itu akan membuat hidup orang terinspirasi. Orang jadi tahu. Luka itu kadang-kadang memurnikan jiwa kita. Amin. Amsal berkata penderitaan itu memurnikan jiwa. Supaya kita berubah, saudara-saudara. Dan kemenangan kita atas setiap bagian masa lalu yang penuh derita itu, yang meninggalkan luka, yang mengering atau berbekas, akan menjadi inspirasi bagi orang lain dan menjadi alat kesaksian yang kuat dan berkata, wow, luar biasa ya. Luar biasa kesaksiannya, bisa kuat. Akhirnya orang lain jadi ikut-ikutan kuat dan diselamatkan. Begitu Anda menghadapi sebuah masalah yang begitu sulit, Anda bisa bertahan. Dan akhirnya keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Itu menjadi inspirasi bagi orang lain. Karena hidup kita adalah sebuah kesaksian. Haleluya. Jadi Yesus tetap memiliki bekas luka. Yang pertama, untuk membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit. Dia pribadi yang sama dengan pribadi yang mati. Dan itu untuk memberikan landasan iman buat kita. Bahwa kita tidak beriman pada halusinasi. Yesus memiliki luka untuk memberitahu dan menjadi tanda kemenangan atas penderitaan. Jangan maknai setiap luka dalam hidupmu sebagai tanda penderitaan. Maknai sebagai tanda kemenangan atas penderitaan. Yang ketiga, Yesus sengaja memiliki bekas luka karena dia mau menguatkan kita dan berkata, aku tahu rasanya terluka anakku. Begini caranya bertahan. Mari datang kepadaku. Karena lukaku jauh lebih berat dari yang kamu alami. Jadi ada encouragement. Dia menguatkan kita. Dia menjadi tempat perteduhan yang baik. Yang keempat, tanda luka Yesus itu untuk membungkam pendakwa. Untuk memperlihatkan bahwa kita mengalami kemenangan. Dan dia tidak lagi berkuasa mengintimidasi hati, jiwa, dan pikiran kita. Karena kita posisinya melalui Yesus sudah menjadi seorang pemenang. Dan yang kelima, setiap luka dalam hidupmu, saudara-saudara, ternyata menjadi alat kesaksian. Yang bisa menguatkan, menyembuhkan, dan memulihkan hidup orang lain. Itu menjadi pesan Paskah buat kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Karena Salibmu. Karena salibmu ku hidup. Terima kehidupan dari kuasa salib Tuhan Yesus. Kehidupan dalam bisnismu, kehidupan dalam pekerjaanmu, kehidupan dalam keluargamu, kehidupan di dalam masa depanmu, kehidupan dalam kesehatanmu. Kuasa salib itu turun atasmu. Kehidupan dalam jiwamu, kehidupan dalam seluruh aspek hidupmu. Kuasa salib itu, kemenangan atas salib itu turun atasmu, memulihkanmu, menyembuhkanmu, membuatmu tidak pernah sama lagi. Untuk melakukan mujizatmu, untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Meletakkan kedua tanganmu di dadamu. Rasakan secara pribadi bagaimana kuasa salib dan kemenangan Kristus itu turun atasmu. Jamah dia Tuhan.
jamah setiap luka itu. Dia tidak lagi menjadi tanda penderitaan, tapi menjadi tanda kemenangan. Tanda kemenangan. Tidak ada lagi intimidasi. Tidak ada lagi intimidasi. Yesus sudah mengalami penderitaan itu bagi kami. Dan kami mengalami kemenangan yang sama. Seperti Engkau bangkit, kami juga akan bangkit dalam kehidupan ini. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi, Tuhan. Engkau yang melihat setiap hati, Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Sembuhkan yang sakit. Apapun alasan yang membuat mereka menderita, anak-anak-Mu di tempat ini, firman itu menjadi jawaban bagi kami pagi ini. Bahwa itu akan menjadi tanda kemenangan. Tanda kemenangan. Bukan tanda penderitaan. Ubah itu Tuhan. Dan kami tahu Engkau berkuasa mengubahnya. Karena Engkau mati dan bangkit. Berikan pemulihan di dalam pekerjaan anak-anak-Mu. Dalam keluarga. Masa depan yang baik. Tidak ada lagi intimidasi yang kami alami. Engkau sudah menanggungnya untuk membawa kami menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih atas salib-Mu Tuhan. Terima kasih atas salib-Mu. Kami mengucap syukur atas semua itu. Kami mengucap syukur atas semua itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan membawa hidup kami. Selanjutnya Engkau yang pegang. Bukan lagi masa lalu kami. Tapi kami akan punya masa depan yang baik di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu baru dipanggil. Ayo anak-anak. Sudah dapat telur? Belum? Kapan dapatnya? Udah dimasak loh, saya bocorin. Masing-masing dapat 2 telur nanti. Tapi ada yang satu karena telurnya diambil dolar. Ayo kita angkat tangan kita doakan anak-anak kita, Bapak Ibu. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengangkat tangan kami untuk anak-anak kami. Biar juga mereka sekalipun saat ini mereka masih belum mengerti. Mereka diberkati dan mengerti makna dari kematian dan kebangkitan Yesus di atas kayu salib. Berkati hidup mereka. Masa depan yang baik. Mereka adalah generasi pemenang. Karena sudah menandai, Tuhan sudah menandai hidup mereka dengan salib-Mu. Anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang hebat. Dan menjadi alat Tuhan yang dahsyat di masa depan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Kita akan berdoa buat yang berulang tahun, saudara-saudara. Ayo, siapa yang berulang tahun, wedding anniversary, Tintin ulang tahun, Ririn ulang tahun. Ririn ada toh? Ada yang maju. Jimmy P. Aurel masih dalam perjalanan. Aurel lagi mengantar papanya berobat di Penang dan hari ini udah dari Malaysia ke Jakarta. Ika juga ulang tahun ya, anniversary. Walaupun Setio jauh di Dubai, di sana semua akan baik-baik saja. Doakan Setio, dia berada di Dubai, jadi dia selalu melihat dari pantai Dubai lintasan rudal. Ya, doakan. Jadi dia agak, ya saya selalu kontak, baik-baik ya, baik. Abuna lagi rudal kelihatan melewat. Jadi ya Tuhan jaga semua baik sampai kontraknya selesai. Ayo Baika, Baika maju.
Siapa lagi yang ulang tahun ya, yang belum Bunda doakan ya? Mari kita bangkit berdiri. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang di tangan kanan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Hip hip hooray. Ayo kita angkat tangan kita berdoa, berkat atas doa yang berulang tahun juga akan kembali ke atas kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertambahan usia yang sudah Engkau berikan kepada Riri. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan kehormatan dari tangan kirinya. Berkati segala apa yang menjadi doa dan kerinduan hatinya terhadap suami dan pekerjaan mereka dan anak-anaknya. Segala hal yang baik itu turun dalam kehidupannya. Terima kasih atas pertambahan usia 1 tahun itu sudah Engkau berikan kepadanya. 1 tahun lagi sudah Engkau tambahkan juga dalam hidup Tintin Tuhan. Maka berkat Tuhan itu turun dalam kehidupannya. Sebagai ibu, sebagai istri, sebagai satu pribadi yang dipakai Tuhan untuk masa depan yang baik bagi segala hal yang dirancang di dalam kehidupannya, suaminya dan anak-anaknya. Seperti firman-Mu katakan, umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan di tangan kirinya. Dia akan melihat hal-hal besar akan terjadi dalam hidupnya. Kami mengucap syukur atas pertambahan usia itu Tuhan. Kami berdoa Jerusalem blessing turun atas Ika dan Setio yang memperingati pernikahan mereka Tuhan. Dan lihat apa yang menjadi kerinduan hati suami istri ini. Kami percaya Tuhan bahwa itu menjadi kado terindah dalam kehidupan mereka. Tetapi apa yang menjadi kehendak-Mu biar itu juga yang terjadi. Tuhan berkati Setio dalam pekerjaannya di Dubai, jaga keselamatannya sampai kontraknya nanti selesai dan kembali ke samping istrinya. Kami melihat banyak perkara-perkara besar sedang Engkau kerjakan dan Engkau siapkan dalam diri suami istri ini. Berkati pekerjaan mereka, baik pekerjaan Setio maupun pekerjaan Ika. Khususnya Ika yang sekarang juga sedang melanjutkan studi pasca sarjananya. Tuhan mampukan, berikan kecerdasan, kepintaran, dan roh hikmat sehingga bisa lulus dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami juga untuk bekerja, melayani Tuhan dan melakukan segala aktivitas kami selama 1 minggu yang sudah kami lalui. Kami percaya bahwa itu semua tidak pernah terlepas dari campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih dalam minggu ini kami boleh memperingati kematian-Mu di atas kayu salib. Dan hari ini kami memperingati kebangkitan-Mu. Biar kebangkitan ini bukan semacam ritual, tapi kami benar-benar juga mengalami kebangkitan dalam seluruh aspek hidup kami. Bangkit dalam kesehatan yang baik, bangkit dalam pekerjaan yang baik yang diberkati Tuhan, bangkit dalam hubungan yang baik, bangkit dalam studi yang baik, bangkit dalam pelayanan yang baik, bangkit dalam semangat yang baik. Kau sudah melakukan dan mengambil kemenangan itu bagi kami. Bagian kami adalah menerima tongkat estafet kemenangan dari kebangkitan Yesus di atas kayu salib yang diteruskan di setiap generasi sampai dengan tahun 2026 ini, sampai nanti Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap apa yang dipersembahkan oleh anak-anak-Mu di dalam rumah Tuhan di tempat ini sebagai rasa syukur mereka bahwa apa yang mereka terima secara material itu adalah lahir dari berkat dan campur tangan Tuhan. Kami percaya ketika kami berada dalam covering Tuhan, hidup kami, pekerjaan kami akan baik-baik saja. Kami berdoa, Kau pulihkan ekonomi Indonesia. Berkati para pemimpin, pejabat, para pengambil keputusan bangsa ini, agar mereka seirama, sederap, dan biarlah upaya penegakan hukum di bangsa ini boleh berjalan dengan baik dan tidak ada kekacauan. Kami percaya bangsa ini bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dan juga lihat Tuhan penderitaan saudara-saudara kami yang sedang mengalami aniaya
Gereja mereka tidak boleh beraktivitas, mereka diintimidasi. Kami percaya shalom Yerusalem itu turun, dan ada kedamaian, ada toleransi, ada ruang publik yang baik dalam cara kami beribadah menurut agama dan kepercayaan kami masing-masing yang dijamin oleh negara. Secara khusus kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang studi dan sedang mengalami ujian untuk menyelesaikan program studi mereka baik di SMP, SMA. Berkati mereka Tuhan, beri kesehatan yang baik sehingga mereka bisa menyelesaikan ujian akhir ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas salib-Mu. Dan kami pulang sebagai orang-orang yang mengalami kemenangan. Buka kedua tangan-Mu dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu di dalam shalom-Nya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, Amin. Karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Amin. Silakan duduk, silakan ambil saat teduh.